Sohib Exos, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Beberapa belakangan ini kita sering menemukan bayi dibuang, mungkin di televisi atau mungkin dalam kenyataan di tetangga kecamatan atau tetangga desa atau mungkin bahkan di lingkungan sekitar Sohib Exos sendiri. Nah, bayi yang dibuang itu kita biasanya mengistilahkan dengan bayi terlantar, karena bayi yang ditelantarkan itu biasanya merupakan hubungan yang tidak resmi ataupun hubungan di luar pernikahan. Mungkin bisa dilakukan oleh anak remaja ataupun selingkuhan ataupun mungkin hubungan yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Mereka hamil di luar pernikahan yang secara sah dan kehamilan itu tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, artinya oleh ibu kandung maupun dari seorang laki-lakinya yang menghamilinya. Nah, bayi yang dibuang ini atau bayi terlantar ini biasanya dibuang, syukur kalau di teras warga atau di panti asuhan. Tapi kalau misalkan mirisnya ada di tempat-tempat yang tidak semestinya, seperti mungkin di tempat sampah ataupun mungkin di sungai ataupun mungkin di sawah. Nah, untuk bayi yang ditelantarkan mungkin di sekitaran rumah ataupun di teras rumah warga ataupun mungkin di panti, ya, itu ada beberapa hal yang perlu kita segera lakukan, yaitu yang pertama, kita datangi si bayi terlantar tersebut. Nah, setelah itu kita lapor ke pihak RT RW setempat bahwasanya, Pak, ini loh ada bayi yang terlantar di rumahnya si A ataupun di rumah saya, seperti itu. Nah, nantinya Pak RT ataupun yang menemukan bayi terlantar tersebut bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, karena bayi ini ditelantarkan bukan berarti bayi ini langsung seenaknya mau dimiliki oleh siapapun, karena ini bayi istilahnya dalam tanda kutip berhubungan dengan hukum. Kenapa? Karena bayi ini terlantarkan oleh seseorang ini. Nah, si seseorang ini yang membuang itu merupakan kasus oleh pihak kepolisian, dilihat dari mata hukum. Nah, setelah dari pihak kepolisian, orang yang menemukan itu ataupun dari warga ataupun dari pihak kepolisian itu menghubungi pihak kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat, mungkin bisa bidan ataupun puskesmas ataupun rumah sakit. Kenapa? Ini untuk memastikan bahwa si bayi ini dalam kondisi sehat. Karena bayi yang ditelantarkan itu sering-seringnya ada di malam hari. Mereka hanya berselimutkan seadanya, hanya mungkin dengan selendang ataupun mungkin dengan kerudung, itu seadanya, dan ditaruh di teras yang biasanya adalah keramik ataupun lantai bersemen. Itu kan pastinya dingin, orang dewasa pun juga dingin, ya. Makanya ini perlu diperiksa
keadaan awal seperti apa, dan perlu diketahui apakah ini kira-kira lahir dari seorang tenaga kesehatan, bidan mungkin, atau dari bidan yang sarjananya dari Google, artinya dia belajar sendiri untuk cara melahirkan, memotong pusar ataupun bagaimana. Nah, setelah itu tugas kita sebagai warga, adanya anak terlantar ini kita sudah selesai. Bayi ini diserahkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Nah, setelah itu pihak kepolisian pun nanti akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, yaitu mungkin dinas sosial. Ini untuk penanganannya, pengasuhannya. Ini nantinya ke depan bagaimana jika ibu kandung tidak diketemukan. Nah, dari sini mungkin jika ada pertanyaan bisa ditulis di bawah kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan like and share. Oke. Terima kasih. Salam sehat selalu, bahagia, dan semoga selalu tersenyum dan juga ketawa.